air vent dan masuk ke lubang keluarannya beserta dengan kondensat. Nah, lama-kelamaan air ini akan mengisi, ya, karena jumlah kondensat yang terbentuk itu banyak, masuk ke dalam flow trap, sehingga apa yang terjadi? Karena air itu banyak masuk, maka otomatis pelampung ini akan bergerak ke atas, Pak. Nah, pada saat dia bergerak ke atas, maka kondensat akan masuk ke dalam, melewati daripada main valve ini, Pak. Main valve ini dan keluar lewat sisi outlet. Nah, kapan flow trap ini menutup? Kan gitu, Pak. Ketika jumlah kondensat yang masuk ke dalam steam trap ini sudah menurun, artinya sudah lebih sedikit, dan masuklah apa? Steam. Nah, pada saat steam masuk, maka steam itu akan mendorong pelampung untuk bergerak menutup antara seat dan plug, sehingga di dalamnya terjadi penutupan aliran, sama sekali tidak ada aliran. Nah, kapan lagi dia akan membuka? Tentunya dia akan membuka ketika steam di dalam sini akan terkondensasi menjadi air, sehingga pelampungnya akan bergerak naik lagi ke atas dan kondensat akan terbuang. Nah, di sini kita lihat ada aturan main pemasangannya, Pak. Mungkin selama ini kita selalu berpikir bahwa pemasangan trap itu hanya arah aliran, hanya itu aja. Tetapi untuk mendapatkan instalasi yang benar dan tepat, ada dua parameter yang harus kita lihat. Pertama, arah aliran, ya, arah aliran artinya arah aliran ini ya, Pak, inlet dan outlet. Yang kedua, pembukaan daripada pelampung ini, Pak, ya. Artinya apa? Di nameplate steam trap flow trap ini ada ditunjukkan arah panah di sini, Pak. Jadi ada tanda panahnya. Nah, tanda panah ini harus kita perhatikan. Ini harus ke bawah. Ya. Pertanyaannya, kalau ke atas kita pasang, apa yang terjadi, Pak? Kan begitu ya. Otomatis pelampung ini seperti ini kejadiannya, Pak. Artinya dia membuka aja. Ya, dia tidak akan menutup karena pelampung itu kan naik turun. Ya, kalau posisi dia benar. Tapi kalau dia posisi yang terbalik, ini udah kebalik. Artinya kondensat sama steam akan terbuang. Ya, ini sangat penting karena banyak saya temukan ketika saya lakukan assessment, survei trap, steam trap di beberapa pabrik, wah ini terbalik. Ya, terbalik pemasangannya. Ya, mungkin terbalik dikarenakan kontraktor pada saat pabrik ini dibangun. Sehingga maintenance juga melihat, begini pemasangannya, diikutin. Sehingga ya yang dulu salah, sekarang ikut salah. Kan gitu, Pak. Nah, oleh karena itu hari ini saya menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian, ini perlu diperhatikan khususnya untuk maintenance, Pak. Pemasangan ini sangat penting sekali. Nah, yang kemudian instalasi daripada float trap ini, steam trap ini, kita butuh strainer, Pak. Kadang orang berpikir bahwa apa, Pak? Ada pabrik yang memang lebih dia mau efisiensi, mau reduce cost, ya, tetapi dia tidak melihat apa benefitnya apa, sehingga dia apa memasang hanya di keras silo, dia hanya pasang hanya float trap ini, Pak, tidak ada valve, ya, tidak ada bypass valve, kan gitu, tidak ada, sehingga apa yang terjadi ketika ada masalah, udah, Pak, dia tidak bisa selesaikan karena tidak ada valve inlet, ada outlet, ada bypass. Dan kedua, nah kalau tidak ada strainer, Pak, dipasang, apa yang terjadi? Udah pasti lifetime daripada trap ini akan cepat rusak. Kenapa? Fungsi dari strainer itu adalah untuk menyaring kotoran ataupun kerak-kerak yang ikut bersamaan di dalam pipa distribusi, ya, atau pasir-pasir kecil. Nah, ini bisa mengganggu, membuat daripada seat dan plug trap ini akan cepat rusak, lifetime-nya akan lebih cepat. Oleh karena itu disarankan memakai strainer, itu wajib, Pak. Dan yang selanjutnya, bypass valve penting, Pak, kita pasang. Tujuannya supaya apa, Pak? Kan gitu. Supaya kita pada saat shutdown, pada saat kita mau operasional pabrik, itu SOP yang pertama sekali dilakukan adalah membuang kondensat melalui bypass valve. Itu harus dilakukan. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan dari trap ini tidak akan sanggup membuang kondensat yang terbentuk di dalam heater kita, ya, kita bilang heater, dan ataupun di dalam pipa distribusi. Apalagi ditambah kondensatnya masih di bawah titik saturasi, kan gitu.
Sehingga apa yang terjadi? Trap ini tidak akan membuka. Artinya kalau Bapak pernah lihat atau di lapangan saat ini, itu yang sering saya perhatikan adalah di crash silo. Silo itu cenderung saya temukan bahwasannya trap di sana tipe termodinamik. Sehingga apa yang terjadi, yang dilakukan oleh operator adalah membuka bypass valve, membuang kondensat dan steam secara besar-besaran. Supaya apa? Supaya mendapatkan temperatur atau moisture yang ada di dalam kernel ataupun kernel itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan terjadi losis yang sangat besar tanpa kita sadari. Sebenarnya bukan salah trapnya, tetapi pemilihan steam trap yang tidak tepat. Saya katakan ya Pak. Artinya termodinamik itu aplikasinya adalah untuk jalur pipa distribusi. Karena apa? Itu dia hanya bisa membuang kondensat itu paling pun besar 200 kg per jam, 300 kg per jam. Sementara kalau kita hitung untuk resilo satu heater itu bisa sampai 400 sampai 600 kg per hour kondensat yang terbentuk satu heater, ya. Atau kita katakan satu silo itu bisa kita hitung nanti akan kita hitung berdasarkan apa? Berdasarkan kapasitas silo itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi? Akhirnya operator buka bypass. Nah, ini namanya losis. Nah, oleh karena itu kita tetap rekomendasikan, kita sampaikan untuk memasang float trap. Namun ada satu hal yang perlu kita lihat lagi Pak, kan gitu. Ada tipe float trap, ya float trap itu sendiri juga terjadi hal seperti itu. Kondensat tidak bisa membuang secara otomatis atau secara maksimal gitu Pak. Sehingga apa? Operator tetap membuka bypass. Mungkin tidak buka 100%, tetapi mereka buka mungkin 25% atau 30-40%. Tergantung bagaimana temperatur itu bisa naik per hour-nya, temperatur itu untuk mendapatkan moisture. Nah, oleh karena itu Forbes Massal kembali memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membantu permasalahan yang ada. Ya, kita langsung menciptakan satu teknologi baru yaitu compact module 2 orifice float trap. Artinya dia sudah memiliki 2 lubang ya bersamaan di dalam trap ini. Kalau yang ini Pak, ini single ya, ini namanya single orifice float trap, hanya satu pintu keluaran. Oleh karena itu kondensat itu juga tidak cukup untuk membuang steam trap ini juga tidak cukup untuk membuang jumlah kondensat yang terbentuk di dalam silo Bapak itu sendiri. Kan gitu. Oleh karena itu kita desain untuk memperbesar kapasitas supaya tidak ada lagi namanya open bypass di sini Pak, gitu. Membantu Bapak supaya tidak lagi open bypass, ya. Jadi open bypass ini SOP-nya kalau tadi awalnya harus buka bypass, tetapi untuk tipe yang ini tidak perlu lagi open bypass. Karena apa? Kapasitasnya sudah kita desain 2 kali kapasitas single orifice, sehingga sudah otomatis sudah pasti sanggup untuk membuang jumlah kondensat pada saat shutdown ataupun start awal ataupun running normal. Begitu dia, Pak. Jadi ini juga sama, ini arah aliran, inlet, ini outlet. Ya. Ini inlet valve-nya, ini outlet valve-nya, ini bypass valve-nya, Pak. Ya. Bypass valve-nya. Jadi bypass valve-nya juga tersendiri alirannya, tidak sama. Nah, dia sudah dilengkapi dengan steam lock release ini, Pak. Kemudian sudah dilengkapi dengan di dalamnya ada strainernya di sini, dan sudah ada strainernya di sini, baru ada di dalamnya non return valve. Jadi benar-benar compact kita desain untuk membantu juga pelanggan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, semua komponen ini palep ya Pak. Ini palep. Palep ini Bapak nggak usah khawatir, Pak. Kalau rusak gimana? Kan gitu. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami buang semua satu unit ini? Saya katakan tidak. Contoh bypass bocor. Bapak tidak perlu beli bypass ini, tapi Bapak hanya beli spare part ini, Pak. Ini bisa dibuka, diganti, dicopot, dibuang, masuk yang baru. Jadi untuk cost maintenance itu kedepannya akan reduce. Karena apa? Kalau Bapak pasang tadi di sini yang tipe konvensional, Bapak butuh inlet valve, outlet valve, dan bypass. Bapak kalau beli globe valve harga berapa? Rusak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apa yang terjadi? Buang, ganti unit baru, beli valve yang baru. Tetapi Forbes sendiri sudah mendesain, ya mungkin awalnya investasinya
ya sedikit agak mahal dibanding dengan konvensional yang compact ini, Pak. Karena sudah pasti dia memang sudah mahal karena apa? Sudah dilengkapi dengan valve. Nah, kedepannya kalau ada kerusakan, ini tinggal ganti spare part. Nah, spare part ini tidak begitu mahal gitu. Ini sangat terjangkau sekali untuk kita gitu. Jadi untuk di sini beberapa pabrik kelapa sawit sudah mulai banyak menggunakan dan merasakan manfaat yang mereka dapatkan gitu. Artinya low system mereka juga tidak ada lagi, temperatur juga cepat naik gitu ya Pak. Kemudian sistem yang kita rekomendasikan juga mereka jalankan sehingga apa? Hasilnya memang sangat-sangat bermanfaat gitu. Moisture juga dapat, kemudian waktunya juga cepat dapat gitu. Artinya ya lebih efektif, lebih efisien gitu. Dan ini bisa membantu semua kita untuk mendapatkan nilai improvement yang lebih besar. Nah, ini dia Pak. Jadi kalau konvensional ini yang dibutuhkan. Jadi sama, ada inlet valve, ada outlet valve, ada bypass, ya mungkin ada strainer, ya ada steam trap-nya. Tetapi dengan ini hanya satu, inlet outlet. Nah, ukuran ini juga kita tidak ada 1 inci Pak untuk yang compact ini. Paling besar 3/4. Kenapa? 3/4 itu sudah bisa sanggup membuang kondensat sebesar 2 ton. Gitu Pak, 2 ton. Artinya 2 kali kapasitas single orifice. Jadi kita kadang berasumsi memilih steam trap ini lebih besar pasti lebih bagus. Tidak, itu salah Pak. Justru makin besar, belum tentu kapasitas dia itu bisa membuang lebih banyak. Bisa saja 1 inci dengan setengah inci, itu lebih besar setengah inci Pak. Kapasitas pembuangan kondensatnya lebih besar dari setengah inci, bukan 1 inci. Di mana letaknya? Itu nanti letaknya adalah di differential pressure Pak. Jadi di sini nanti di nameplate ini dia ada namanya delta P. Differential pressure 4,5, 10 atau 13. Semakin tinggi P-nya, maka lubang orifice di dalam ini didesain itu semakin kecil. Semakin rendah delta P-nya, lubang di dalam orifice trap ini akan semakin besar. Nah, kapan kita pilih differential pressure itu? Kita pilih ketika tekanan kerja kita berapa bar. Contoh, keras silo 3 bar. Cukup kita pilih 4,5 Pak di sini. Tidak perlu 10 ataupun 13 gitu. Asalkan jangan Bapak contoh, Bapak mau pasang ada satu sistem tekanannya contoh 30 bar ya Pak, 30 bar pressure Bapak. Nah, Bapak mau pasang di sini contoh 4,5 atau 10 atau 13, apa yang terjadi? Nah, ini trapnya ini nggak akan membuka, Pak. Karena apa? Tekanan differential pressure-nya ini lebih besar daripada tekanan inletnya ini lebih besar daripada tekanan differential pressure trap ini, Pak. Jadi kita memilih harus lebih besar kita buat tekanan differential pressure trap ini daripada tekanan inlet pressure-nya sendiri atau tekanan kerja steam kita, Pak. Begitu. Jadi ini cara pemilihan steam trap, float trap. Jadi supaya jangan ada lagi kita salah pemilihan baik itu pemasangan, pemilihan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin ada kawan-kawan kita saya mau bertanya di sini Pak. Mungkin nanti bisa dihidupkan apanya ya Pak mikrofonnya supaya kita sifatnya jangan mendengar. Nah, ini ada gambar sebelah kiri saya ini ada gambar apa Pak? Tank farm ya Pak. Nah, ada nggak bisa menjelaskan kepada saya apa masalah yang terjadi di sini Pak? Ini outletnya Pak. Jadi kalau di sana inletnya ada 2 juga, outletnya juga ada 2, tapi dia satu steam trap. Nah, ada nggak bisa menjelaskan secara singkat tepat ini apa permasalahan di sini Pak? Mungkin maksudnya yang saya sampaikan selain dari peserta training sebelumnya ya Pak gitu. Jadi kawan-kawan kita yang baru, mungkin yang sudah pengalaman atau kita sifatnya sharing. Jadi kalau ada yang tahu bisa ngasih masukan, bisa hidupkan mikrofonnya Pak. Ya, silakan Pak Yova mungkin atau Pak Jian. Apa kira-kira masalah dari gambar 1 ini kira-kira? Silakan kawan-kawan. Pak Rifki.
Mungkin ada di pabrik kita, ya Bapak lihat seperti ini, kan gitu, atau pabrik orang lain, gitu. Jadi ini sifatnya hanya sharing, Pak. Ini knowledge.